Shalom. Saya pengen tahu ayat apa yang dijadikan oleh Pak Guru Gempul untuk mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Tidak usah ada dalil, tidak usah ada bukti ilmiah. Baik, beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu saudara-saudara sekalian karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda mengkaji filsafat ilmu, pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Jadi di balik pengetahuan empiris itu ada pengetahuan yang bersifat aksiomatik, doruri dalam bahasa Arab, yang dia melandasi keabsahan segala pengetahuan kita. Saya akan paparkan itu nanti. Dari mana landasannya? Lihat, seorang sarjana yang sangat dihormati di Syam, lanjut. Saya saja Grand Al-Azhar ya. Lihat, Pak Guru Gempul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat, ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Allah itu adalah klaim logika ada. Kan itu permainan kecanggihan, kepandaian bersilat kata yang dilakukan oleh Ustadz Nuruddin melawan Guru Gembul. Jadi kalau begitu siapakah Allah itu? Kalau kita mau melihat Allah dan mengerti Allah, ingin mengetahui siapa Allah sebenarnya, bacalah Al-Quran dengan teliti dan ujilah segala dalil-dalil yang berhubungan dengan tabiat, karakter, perilaku sang baginda, nabinya itu. Jadi saudara muslim harus tahu itu untuk mengetahui sang Allah itu sendiri. Itu cukup dengan membaca sejarah Nabi, kelakuannya, ayat Qur'annya, kapan dia memerintahkan memutuskan leher orang, kapan dan kenapa dia benci dengan orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Itu yang kita lihat. Jadi jangan melihat bahwa oh itu Cidaho Sukabumi itu adalah orang-orang yang salah memahami agama. Itu kan oknum. Saudara-saudara, karena dalam hadis Sahih Muslim 1233 serta Sahih Darussalam Sunnat Nasa'i 1583, Sahih Sunan Darimi 1433 menulis bahwa akhlakuhul Quran, akhlak baginda itu adalah Quran. Maaf ya, ini sengaja tidak ditampilkan bunyi hadis-hadis yang saya kutip karena buang-buang waktu. Saya sudah tunjukkan notasi ayat-ayat dan hadisnya itu. Nanti kalau bacakan Arabnya bosan, apalagi muslim. Setiap apa yang diinginkan sang Nabi, khususnya tentang nafsu kenikmatan birahi duniawi, selalu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat-cepat menurunkan dalil-dalil pendukungnya. Kalau di nabi-nabi zaman perjanjian lama tidak ditemukan hal-hal demikian, justru nabi-nabi zaman dahulu dihukum Tuhan karena masalah-masalah selangkangan itu. Daud misalnya melakukan perzinahan sampai-sampai sang istri kesayangan Nabi itu pun kena, anak-anaknya juga kena, itu Daud. Sedangkan istri sang Nabi kesayangannya itu cemburu dan berkata dalam hadis Sahih Bukhari 4414, apa katanya? Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat mengabulkan keinginan Anda. Itu Bukhari 4414.
telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami Uthman bin Hisham Usamah berkata telah menceritakan kepada kami dari bapaknya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Kenapa? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi wanita sudah dicerai, kapan lagi ditumpahin boleh. Bahkan surat 33 Al-Ahzab ayat 50. Inilah wanita, inilah saudara dari anak dari saudara perempuan bapamu, saudara perempuan ibumu boleh kamu gaulin. Dan wanita-wanita yang ikut berhijrah bersama kamu gaulin. Dan wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau begituin, silakan. Bukan untuk sahabat yang lain, hanya Nabi. Begitu gampangnya Allah itu menurunkan wahyu untuk memuaskan keinginan Nabi. Maka cemburulah Aisyah. Ketika Nabi ingin meniduri wanita-wanita tawanan perang, maka turunlah ayat dari sorga untuk mendukungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ke-4 ayat 24, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya, perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya. Dengan harta yang kamu miliki boleh bayar. Itulah sebabnya di Bogor sana boleh, bukan untuk berzina, iya, maka boleh bayar dengan harta. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sampai sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tentu sebagian negara Islam itu kelakuan seperti ini tidak lazim, tidak biasa. Karena mereka tidak memahami ayat-ayat Qur'annya. Ketika Nabi ingin menjadikan menantunya sebagai istrinya, turunlah ayat pendukung surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang-orang yang telah kami berikan nikmat, juga engkau telah memberinya nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau tahu takut juga kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Jadi Muhammad bilang kepada Zaid, pertahankan istrimu. Padahal Nabi sudah mau ingin begini-begini sama menantu itu. Karena menantunya cakep, bahenol. Sehingga ketika keinginannya itu berlarut-larut dan dia tidak bisa tidur. Karena terbayang sebelumnya dia pernah datang ke rumah itu, mengintip di balik tirai, menantunya sedang bugil. Lalu dia berdoa, subhanallah wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik. Maha suci engkau yang membolak-balikkan, menggetarkan hati.
ucapan Muhammad itu disampaikan kepada Zaid, anak angkatnya. Kalau begitu, apakah engkau, dia datang kepada Nabi, bapaknya itu, apakah engkau ingin aku menceraikan istriku? Pertahankan. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya kepada istrinya, ya dia begini dulu dong kepada istrinya, lalu diceraikan. Lalu malam itu juga Nabi itu menikahi, nidurin Zainab. Dan itulah perkawinan tanpa wali dan saksi dari manusia. Dia mengatakan, telah turun wahyu kepadaku untuk meniduri kamu. Lalu apa semua ini? Dan itulah Allah yang kamu kenal itu. Hei Nuruddin, woi, kami nikahkan, katanya. Di ayat itu, kami nikahkan engkau dengan dia agar tidak ada keberatan bagi mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Apakah anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Itukah Allah yang kamu maksud itu, Guru Gembul dan Nuruddin? Apalagi ketika ketangkap basah sama Hafsah, istrinya, meniduri budak. Maka turun ayat pendukungnya, surat 66 At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 5 saja. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati-hati istrimu, dan Allah pengampun lagi maha penyayang. Ini baru urusan perempuan. Betapa banyaknya itu urusan perempuan. Karena Nabi itu di Madinah itu urusan keributan antara istri-istrinya ini. Ada istrinya yang paling muda dan ada istrinya yang STW, setengah tua. Belum lagi dia berkeinginan untuk melakukan menyerang satu kampung itu, suku itu. Itu turun ayatnya semuanya. Itukah yang kamu maksudnya Allah itu, Saudara Nurdin? Lebih daripada itu, saya akan mengatakan tidak pernah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta langit dan bumi itu disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nabi tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan Tuhan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kelakuan nabi itu. Tidak ada sedikit pun itu nabi melakukannya seperti itu. Dan itu bukan perbuatan nabi. Artinya Muhammad itu nabi palsu, Quran kitab suci palsu. Nuruddin, enak mendengar penjelasan kamu, dan semua orang terpukau dengan kalimat apa gaya kamu itu, Nuruddin. Isinya kosong dan tidak bermakna sama sekali. Guru Gembul masih tetap mempertahankan imannya. Ya, dia sebenarnya sudah nggak percaya dengan keyakinan itu. Demikian saudara-saudara, video singkat ini maju terus agar Indonesia toleransi dan damai, tinggalkan keyakinan Arab.